Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Harap semua baik-baik saja dan kita semakin hari boleh semakin melengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Bersama saya Paulus Gunawan dari pelayanan ministry Paulus Gunawan Ispater Ministry. Saya berdoa kiranya pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman yang baru bergabung, sempat bergabung, silakan subscribe link channel ini, kemudian bisa sharekan kepada orang-orang lain menjadi berkat bagi sesama kita. Kita masuki renungan kita yang berikutnya di Armor of God bagian yang kelima dengan tema besar yaitu ketopong keselamatan atau the helmet of salvation. Kita akan membacakan ulang Efesus 6 ayat 13-18, demikian konteks firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, kita masuk ke dalam senjata yang kelima pada hari ini yaitu ketopong keselamatan. Masih ingatkah kita dengan perlengkapan senjata-senjata yang lain? The belt of truth, the breastplate of righteousness, the shield of gospel, the shield of faith, dan sekarang kita berbicara mengenai topong keselamatan. Ada unsur di dalamnya kebenaran, keadilan, pemberitaan Injil, dan iman. Apa pentingnya helmet of salvation? Apa pentingnya ketopong keselamatan ini? Saudara, apa pentingnya helm gitu ya, pelindung kepala? Pastinya. Mengapa penting melindungi kepala kita? Karena di dalam otak manusia itu yang hanya 2,7 kg itu mengatur begitu banyak fungsi di dalam diri kita manusia. Jika cedera, ada resiko sangat besar, bisa lumpuh, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Karena itu untuk melindungi kepala kita, orang-orang yang mengenakan sepeda motor, ya, pembalap, sepeda, ya, mereka mengenakan helm. Saya Google, ya, saya ingin tahu helm apa sih yang paling kuat dan bagus, begitu ya. Dan dicatat di situ ada helm yang termahal, saudara ya. Helm termahal. Berapa kira-kira harga helm termahal? 1-2 juta. Saudara, helm AGV ada yang seharga 3,8 miliar rupiah. Dengan bahan dasar full karbon yang sangat kuat tetapi ringan, yang 1,5 kilo. Sistem keamanan yang terbaik. Kemudian desainnya yang juga sangat aerodinamis. Ada sun visor-nya di situ. Kemudian ada ventilasi udara. Nyamannya luar biasa. Untuk kenyamanan pembalap. Dan karena ini adalah helm pembalap, ada banyak tanda tangan pembalap-pembalap internasional. Sehingga tidak heran harganya menjadi 3,8 miliar, saudara. Apa sebenarnya fungsinya? Sekali lagi, melindungi kepala kita. Jadi di dalam konteks Roma, helmet atau ketopong itu sebagai sebuah senjata yang disebut galea. Galea. Dibuat dari besi, saudara lihat gambar di sini, menutupi kepala sampai ke wajah prajurit. Jadi bukan cuma helm kepala saja, tetapi sampai ke wajah si prajurit itu. Lihat tampangnya, wajah seorang prajurit seperti ini, tutup dengan rapi sekali supaya apa? Melindungi dari serangan-serangan musuh. Apa fungsinya sekali lagi? Melindungi dari serangan-serangan musuh. Nah, waktu Paulus berbicara mengenai the helmet of salvation, mau tidak mau kita harus ingat bahwa keselamatan itu hanya berasal dari Yesus Kristus. Ya, saudara lihat Kisah Rasul 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan itu pertama-tama kita harus ingat hanya berasal dari Yesus Kristus. Di bawah kolong langit tidak ada kepada siapapun nama yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jadi kita perlu ingat sekali lagi tentang keselamatan. Keselamatan berasal hanya dari Tuhan Yesus. Yang kedua, keselamatan hanya kita terima dengan pengakuan dari mulut kita dan kepercayaan dari hati kita. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Zaman sekarang sangat mudah. Dalam zaman Roma dulu tidak mudah. Orang yang berani mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Allah, maka dia punya risiko harus dihukum mati. Sehingga pengakuan itu menjadi sebuah pengakuan iman yang penuh dengan peperangan rohani. Saudara, yang ketiga, keselamatan itu memperbaharui pikiran kita. Nah, bukan cuma saya diselamatkan selesai, tetapi harusnya memperbaharui pikiran kita. Roma 12 ayat 1-2. Saya bacakan ayat yang kedua.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Saya dapat membahas renungan ini di dalam tahun yang lalu. Jadi berbicara mengenai pembaharuan pikiran kita. Nah, bicara mengenai hal tersebut, saudara, mari kita lihat begini. Kalau begitu hati-hati, mengapa? Karena ada serangan terhadap kepala kita. Ada benturan, ancaman terhadap kepala kita. Karena iblis berjalan begitu rupa mencari musuh, mengaum-ngaum mencari orang yang bisa ditelannya. Kemudian Efesus 4 ayat 14 berkata begini, kita bukan lagi anak-anak yang diobang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena ternyata di dalam dunia ini, saudara, ada begitu banyak rupa-rupa angin pengajaran, rupa-rupa permainan palsu manusia, segala sesuatu yang kelihatan seolah-olah benar, dan itu mempengaruhi, menyerang kepala kita. Hati-hati, karena itu adalah serangan-serangan yang berbahaya buat kita. Rupa-rupa angin pengajaran palsu seperti apa? Ideologi-ideologi yang palsu, filsafat-filsafat manusiawi saja, teologi-teologi liberal, bahkan seolah-olah Kristen tetapi liberal, teologi-teologi sukses yang hanya menggambarkan hal-hal yang menyenangkan saja dari iman Kristen, hal-hal yang tidak sungguh-sungguh dari iman Kristen. Semua itu seolah-olah adalah benar. Sehingga, saudara, kita harus berani mempelajari lebih lanjut, harus berani membedah lebih lanjut. Apakah betul semua itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Saudara, apalagi penyerangan terhadap pikiran kita, keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan. Mazmur 42 ayat 9 sampai 10. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa kau harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela. Aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Keraguan-raguan. Seperti renungan minggu lalu. Kerap kali masalah-masalah kita itu membuat kita jadinya ragu-ragu. Ragu-ragu dan bertanya, Tuhan, mengapa engkau melupakan aku? Aku begitu susah di dalam perkabunganku. Hati-hati, saudara. Semua bentuk serangan-serangan itu akan menyerang kita, pengaruhi pikiran kita, dan akhirnya mempengaruhi hati dan sikap kita. Apa itu ketopang keselamatan? Memberikan sebuah senjata, pengharapan, menjaga pikiran kita dari tipuan-tipuan iblis. Sehingga kita tidak perlu takut lagi kepada iblis. Kita perlu takut lagi kepada serangan iblis. Mengapa? Karena kita punya sumber keselamatan sejati dari Tuhan. Saudara, ketopang keselamatan memberikan kita visi, menjaga penglihatan kita. Ibrani 12, 1-2, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, memimpin kita dalam iman, membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Menjaga penglihatan kita, pandanglah pada Yesus. Dalam keraguan-raguan hidupmu, saudara, apapun yang kau alami saat ini, pandanglah pada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Itu menjaga visi kita. Yang berikutnya lagi, ketopang keselamatan menjaga hidup kita bisa fokus untuk fight till the end. Menjaga kita untuk fight sampai end of our race. Menghidupi panggilan kita sampai selesai. Fight the good fight. 1 Timotius 6 ayat 12. Pertandingan adalah pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Fight the good fight. Bagaimana kita bisa fokus menghidupi panggilan kita dan bisa bertanding dengan benar. Saudara, itulah ketopong keselamatan. Menjaga kita, melindungi kita, membuat kita bisa bertahan untuk hidup sampai akhirnya. Ada 3 unsur penting di sini. Ada justification. Kita dibenarkan oleh karena iman. Sanctification, kita bisa disucikan hidup kita makin hari makin hidup benar di hadapan Tuhan. Dan glorification, saatnya kita bertemu dengan Tuhan nanti, kita dipermuliakan oleh Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Mari kita mengakhiri renungan ini, kita pikirkan 3 aspek ini. Yang pertama, apakah engkau dan saya, apakah engkau sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus? Saudara memakai perlengkapan senjata rohani, memakai perlengkapan senjata iman. Apakah engkau sudah sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Engkau sudah diselamatkan atau belum? Yang kedua, fokuskanlah pandangan kita kepada Yesus. Seperti saya katakan tadi di awal, apapun yang sedang kau alami saat ini, pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah yang mulia. Seisi dunia akan menjadi purna, menjadi hilang, jadi sirna oleh karena sinar kemuliaan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah, mari kita bersama-sama saudara seiman, fight the good fight. Kita tahu hidup tidak mudah, karena itu kita diperlengkapi oleh perlengkapan senjata rohani. Kita tahu fokus kita harus memenangkan pertandingan itu. Kita harus fight the good fight. Doalah buat dirimu, buat
anak-anakmu, buat keluargamu, buat saudara-saudara seimanmu. Kita bisa bersama-sama sehati di dalam hidup ini untuk fight the good fight. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.